Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marti Winingsih, asal dari Lampung. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang. Saya semester 1 dari program studi Pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum, di mana materi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan jelaskan apa makna dari kurikulum. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin, yaitu cure, bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Makna tersebut meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum tersebut dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Dalam hal ini, kurikulum juga dipahami menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kurikulum dijelaskan bahwa seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, ini juga ada pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Di mana kurikulum menurut para ahli ini yang pertama disampaikan menurut Grayson. Menurut beliau, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pelajaran. Itulah yang disampaikan tentang kurikulum menurut Grayson. Kemudian yang kedua, menurut Inlow, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Sailor G. Gallen dan William Alexander, di mana kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempelajari atau mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Satu lagi, menurut William Regan, kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian selanjutnya ada tujuan kurikulum. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan. Tentunya menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dari tujuan kurikulum, di sini menurut tipologi kurikulum, kurikulum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Sedangkan yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Baik, di sini saya sampaikan tentang yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurikulum klasik. Yang kedua, ada kurikulum
vokasional. Yang ketiga, kurikulum life adjustment. Di mana kurikulum klasik ini, kurikulumnya bersifat tradisional, menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Kurikulum klasik berkembang pada masa lampau di mana negara, dalam hal ini kerajaan, membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat. Kemudian yang kedua, kurikulum vokasional. Kurikulum vokasional ini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang siap untuk bekerja. Yang ketiga, kurikulum life adjustment. Kurikulum life adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana sikap hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya. Seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian, tipologi kurikulum yang kedua, ada kurikulum berdasarkan model pengembangan. Di sini, kurikulum berdasarkan model pengembangan dibagi menjadi dua model. Yang pertama ada model administratif, yang kedua ada model akar rumput. Saya akan jelaskan yang pertama tentang model administratif. Kurikulum model administratif ini merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Melalui kewenangan legal dari jabatan dalam administrasi pendidikan, para administrator menginisiasi dan membentuk suatu kelompok kerja dalam suatu model tim yang disepakati dan dipandang mampu melakukan suatu tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada kurikulum model akar rumput. Berbeda dengan kurikulum model administratif, kurikulum model akar rumput tidak digagas dan dibangun oleh pemikiran elit. Birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Kemudian, tipologi kurikulum yang ketiga ada kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Kurikulum harapan kenyataan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kurikulum ideal, yang kedua ada kurikulum real. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang. Paling tidak oleh para pembuatnya. Ia mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa seharusnya dan baik dikandung oleh suatu kurikulum. Kurikulum ideal tercantum dalam dokumen resmi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan satu contoh kurikulum ideal. Kemudian yang kedua ada kurikulum real. Kurikulum real merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan atau realitas memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. Oleh sebab itu, apa yang didokumentasikan tidak semua sama dengan apa yang diimplementasikan. Itulah tadi beberapa
bentuk kurikulum berdasarkan harapan dan kenyataan. Kemudian yang keempat, ada kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian yang mungkin saya akan sampaikan. Yang pertama, kurikulum terpisah. Kurikulum terpisah atau separated kurikulum adalah kurikulum yang semata-mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Kemudian yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum adalah kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Kurikulum ini biasanya disajikan dalam bentuk tematik, sehingga semua mata pelajaran bisa terintegrasi atau terpadu ketika pendidik menjelaskan, menerangkan, atau mendiskusikan suatu tema. Jadi beda dengan kurikulum yang terpisah. Kemudian yang ketiga, ada kurikulum terkorelasi. Artinya, kurikulum terkorelasi ini atau correlate kurikulum adalah kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain. Misalnya, untuk memahami beberapa materi dari sosiologi, konsumsi terkait dengan beberapa materi dalam sosiologi kebudayaan. Itu tadi adalah penjelasan tentang kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurikulum nasional. Kedua, ada kurikulum lokal. Dan yang ketiga, ada kurikulum sublokal atau sekolah. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang kurikulum nasional. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Kurikulum tersebut dikonstruksi oleh suatu tim nasional yang melibatkan berbagai kepakaran tingkat nasional dari berbagai bidang keilmuan. Kemudian yang kedua, ada kurikulum lokal. Kurikulum lokal merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal bisa berkait dengan suatu wilayah provinsi, kabupaten dengan suatu wilayah kurikulum lokal pada suatu negara kesatuan. Seperti negara Republik Indonesia, cenderung dipahami sebagai memasukkan muatan lokal pada kurikulum nasional yang ada. Kemudian yang ketiga ada kurikulum sublokal atau sekolah. Kurikulum sublokal atau sekolah adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya ada model kurikulum pendekatan teoritis. Menurut model kurikulum tersebut, ini dibagi menjadi 3 model bagiannya. Yang pertama ada model kurikulum teknik saintifik, kemudian ada model kurikulum refleksi, kemudian yang ketiga ada kurikulum yang relasional. Pertama, model kurikulum teknik saintifik, ini model kurikulum atau rasionalis adalah bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum tersebut, kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan atau dibirokrasikan
atau tidak manusiawi karena tidak mempertimbangkan peserta didik. Yang kedua ada model kurikulum refleksi. Kurikulum dilihat sebagai suatu konstruksi sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, atau dinegosiasi secara bersama. Yang ketiga ada model kurikulum yang relasional. Intinya adalah suatu usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kurikulum dan evaluasi. Dalam evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh yang meliputi, ini dia, 1, isi atau substansi. Selanjutnya ada proses pelaksanaan program pendidikan. Yang selanjutnya ada kompetensi lulusan. Kemudian ada pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Kemudian ada pengelolaan atau manajemen pendidikan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pembiayaan dan penilaian pendidikan. Selain itu, ada dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Ini ada 2 dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan. Yang pertama ada dampak negatifnya, yang kedua ada dampak positifnya. Di sini saya akan sampaikan pertama, dampak negatif evaluasi kurikulum. Dampak negatif evaluasi kurikulum secara nasional meliputi dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM. Dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, serta dampak pada nilai dan norma. Itu tadi kita bicara tentang dampak negatifnya. Kalau ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya. Di mana bahwa dampak positif evaluasi kurikulum ini secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional namun tidak menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Itu tadi penjelasan tentang kurikulum dan evaluasi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah hasil dari materi tentang kurikulum. Jika teman-teman punya saran, kritik yang bersifat membangun, silakan teman-teman catatkan di kolom komentar, sehingga nanti pada kesempatan lain kita bisa bahas. Semoga apa yang sudah menjadi ketetapannya atau apa yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahayu. Terima kasih.